Ketika malam merayap pelan dan kesunyian mulai berbisik, ada cerita yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Kisah-kisah yang tak pernah terungkap. Suara-suara yang tak pernah terdengar, namun masih berbisik di telinga kita. Apakah kau siap untuk membuka pintu menuju dunia lain? Dunia di mana lentera kesunyian akan menyingkap tabir kegelapan. Satu cerita demi cerita. Dan inilah Lentera Kesunyian. Cerita dimulai dengan toko Amensel, bukanlah toko terbesar di kawasan itu. Tapi ia adalah salah satu yang paling bertahan. Satu lantai, panjangnya sekitar 12 meter. Dinding putih yang mulai kekuningan karena usia. Dan dinding belakang toko yang berbatasan langsung dengan lorong sempit, tempat saluran air dan gudang kecil. Dari luar, toko ini tak menakutkan. Tapi waktu memiliki caranya sendiri untuk mencetak jejak di tempat yang diam. Dan beberapa tempat tidak pernah banner-banner ditinggalkan. Arul selalu datang pagi. Terkadang lebih awal dari seharusnya. Ia menyukai keheningan toko sebelum pembeli berdatangan. Jam 09.15, biasanya ia sudah membuka pintu kaca, menyalakan lampu satu persatu. 33 lampu fluoresen yang berjajar di langit-langit seperti tulang punggung toko. Hari itu biasa. Atau seharusnya begitu. Ketika ia tiba, pintu toko tak terkunci. Ia yakin kunci sudah ia bawa kemarin, tapi yang membuat bulu kuduknya naik bukan itu, melainkan bau kain lembab dan tanah basah di udara. Rak bagian pojok yang berisi HP second hand terlihat agak berantakan. Dus-dus HP seperti berpindah posisi. Tapi rekaman CCTV semalam tak menunjukkan aktivitas aneh, hanya keheningan. Namun, ketika Arul mencoba mempercepat rekaman pukul 3 dini hari, satu frame terekam dengan sangat singkat, bayangan seseorang di balik tirai gudang. Sangat samar, seperti hanya siluet. Ia berhenti memutar, menutup aplikasi, dan melanjutkan bekerja. Namun hari itu, saat ia sedang mengepel lantai siang hari, ia melihat bekas telapak kaki kecil dan basah yang tak mungkin berasal darinya. Gofur menerima shift malam karena kebiasaan begadangnya. Ia pikir itu hanya soal waktu, tapi waktu di toko ini seolah punya kehidupan sendiri. Setiap malam setelah jam 20:30, toko menjadi sunyi dengan cara yang tidak wajar. Suara luar tidak terdengar. Jalanan depan toko yang seharusnya ramai pun seperti terhisap keheningan. Pernah malam itu, saat hujan rintik-rintik turun, Gofur duduk di belakang meja kasir dan mendengar HP di etalase berdering. Masalahnya, semua HP di display tidak memiliki baterai. Ia menghampiri, tidak ada yang menyala, tapi ia masih mendengar suara dering. Semakin dekat kerak, suara itu makin pelan, sampai akhirnya terdengar seperti dari dalam telinganya sendiri. Keesokan harinya, ia hanya meninggalkan secarik catatan. Bunyi itu bukan dari HP. Aku rasa itu mimpi yang hidup. Karena jarang bertemu, Arul dan Gofur mulai meninggalkan catatan di bawah keyboard. Menjadi semacam jurnal tidak resmi mereka. The 15th of February, Arul. Jam 11 siang, meja getar sendiri. CCTV menunjukkan kursi bergerak, tapi aku sedang di depan. The 17th of February, Gofur. Aku mendengar suara tawa pelan dari lemari kabel. Kecil, seperti anak kecil sedang mengintip. 22 Feb, Arul. Aku lihat HP jadul Nokia di etalase menampilkan jam 0:13. Padahal sudah lama mati. 1 Maret Tet, Gofur. CCTV menampilkan wajah sendiri, tapi dengan senyum yang bukan milikku. Semakin lama, catatan itu menjadi bukti bahwa ada yang tidak benar di toko ini. Tapi tak satu pun dari mereka ingin berhenti bekerja.
Karena semakin lama mereka di sana, mereka tidak hanya melihat, mereka juga mulai didengarkan. Gudang kecil di belakang toko memiliki tirai kain berwarna biru tua. Tirai itu jarang dibuka, dan sejak tahun lalu, pemilik toko bilang gudang itu hanya menyimpan dus kosong dan rak rusak. Namun, setiap sore menjelang malam, tirai itu bergerak sendiri. Kadang pelan, kadang seperti disibak oleh seseorang yang ingin keluar. Tapi tak ada angin, tak ada celah. Suatu siang, Arul memberanikan diri merekam tirai itu. Ia meninggalkan H-Pinia, merekam selama 2 jam dari rak seberang. Ketika diputar kembali, ia melihat tirai diam, lalu bergerak sedikit demi sedikit. Sampai pada menit ke-64, terlihat seperti tangan kecil menyibak bagian bawah tirai. Cukup untuk melihat. Sepasang kaki kecil tak beralas. Arul tidak pernah menyentuh rekaman itu lagi. Tanggal 13 setiap bulan, selalu ada yang aneh. Listrik sering drop. Mesin edisi tidak bisa membaca kartu. Printer kasir mencetak kertas kosong bertuliskan huruf acak atau sesuatu yang tampak seperti huruf. Salah satunya tertulis seperti ini. Habigi gifiguhi hibigi. Datang lagi jam 23. Jangan tutup. Gofur tidak berani menyimpannya. Tapi sejak itu, ia tak pernah lagi menutup semua lampu. Satu lampu biru di rak belakang dibiarkan menyala semalaman. Bukan karena takut, tapi seperti ada perjanjian tak tertulis bahwa toko ini bukan milik manusia saja. Kejadian aneh tidak hanya terjadi malam hari. Pagi-pagi sekitar jam 10:30, Arul sedang membersihkan layar kaca etalase saat melihat bayangan seseorang di lantai. Ia pikir itu Gofur belum pulang. Tapi saat menoleh, toko kosong. Bayangan itu masih ada. Tapi lebih menyeramkan lagi, bayangan itu tidak bergerak meski Arul bergeser. Bayangan itu tetap di sana, seolah milik orang lain yang tak terlihat. Tanggal 4 April, semua kamera CCTV mati. Tidak bersamaan, tapi satu persatu. Gofur mencoba restart, tapi softwarenya gagal booting. Padahal arus listrik normal. Selama 3 hari, toko tanpa CCTV, dan selama 3 hari itulah suara-suara terdengar lebih sering. Ketukan di kaca, desahan di belakang kursi, suara langkah dari langit-langit, seolah sesuatu di toko itu tidak suka diawasi. Puncaknya datang ketika toko hendak direnovasi. Pemilik memutuskan tutup 1 malam penuh. Tanpa shift, lampu dimatikan seluruhnya. CCTV ditinggal menyala. Esoknya, saat Gofur membuka rekaman, ia dan Arul duduk bersama menontonnya. Di rekaman itu, toko gelap total, tapi kamera inframerah menangkap sesuatu. Sosok berdiri diam selama 2 jam di depan lemari kabel. Rak charger digeser oleh tangan tipis yang nyaris transparan. Seseorang berjalan sambil merangkak, mendekati kamera dengan tatapan lurus. Tapi yang membuat mereka tidak bicara satu sama lain selama 2 minggu adalah detik terakhir rekaman. Seorang perempuan berdiri di tengah toko, memakai seragam amensel. Wajahnya tidak dikenali, tapi papan nama di bajunya terbaca. Dina. Tidak ada pegawai bernama Dina. Beberapa minggu setelah malam tanpa shift itu, suasana toko berubah sedikit. Bukan jadi lebih baik, tapi lebih diam. Seperti sesuatu sedang menunggu, menahan diri. Arul mulai merasa perbedaan paling mencolok pada hari-hari biasa. Saat tidak terjadi apa-apa. Suatu siang, ia sedang memasang stiker harga pada dus HP baru. Tiba-tiba, dari dalam lemari kecil tempat HP display disimpan, terdengar suara lirih, pelan, dan parau. Menyerupai suara orang tua yang sedang membaca sesuatu. Kata-katanya tidak jelas, seperti gumaman. Kadang diselingi tawa kecil yang putus di tengah. Arul menahan napas. Ia tahu, tidak ada speaker, tidak ada alarm.
Lemari itu bahkan tidak terhubung ke listrik. Ketika ia membuka lemari dengan tangan gemetar, suara itu langsung hilang, tapi semua dus HP berpindah posisi. Bagian depan, setiap dus menghadap ke dalam, seolah ada yang tidak ingin wajah HP itu dilihat. Arul tidak menutup lemari lagi, ia biarkan terbuka. Dan sejak hari itu, suara gumaman itu datang hanya jika lemari ditutup. Gofur pernah tidur sebentar di dalam toko. Saat itu sedang sepi, tidak ada pelanggan malam, dan ia terlalu lelah. Ia tidur di bangku panjang belakang toko, hanya tertidur sekitar 20 menit. Tapi saat bangun, semua CCTV beralih ke mode malam. Padahal belum pukul 9 malam. Dan lampu toko terang benderang. Monitor menampilkan suasana gelap, seperti toko dalam kegelapan total. Yang aneh, kamera tetap merekam dirinya. Gofur terlihat berdiri, meski ia tahu dirinya sedang duduk. Sosok dirinya dalam rekaman menatap kamera, lalu mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah belakang, ke lemari kabel. Gofur menoleh. Lemari kabel terbuka sedikit. Di sela pintu lemari, ada cermin kecil yang biasa digunakan untuk main display casing HP. Tapi dalam pantulan cermin itu, ia melihat seseorang berdiri di atas lemari. Satu-satunya malam Arul pernah menggantikan Gofur adalah malam Jumat. Gofur izin karena keluarganya punya hajatan. Arul tidak keberatan sampai malam benar-benar datang. Toko terasa asing ketika ia berada di sana malam hari, seperti masuk ke rumah orang asing. Sekitar pukul 10 malam, semua listrik mati. Bukan mati total, hanya lampu toko yang padam. Gedung sebelah masih terang. Monitor kasir menyala, lampu CCTV juga masih hidup. Arul menunggu beberapa menit. Kemudian terdengar bunyi ketikan keyboard, bukan dari mesin kasir, tapi dari laptop yang sudah lama tidak dipakai. Disimpan di laci bawah meja. Ia buka laci itu, laptop menyala. Layarnya hitam, tapi di sana ada satu baris teks muncul perlahan. "Kamu gantian ya?" Dia udah nunggu. Layar laptop langsung mati, dan Arul menyadari semua HP yang dipajang di etalase kini menampilkan jam 0:13. Padahal jam di tangannya masih jam 22:14. Pemilik toko, Pak Heri, mulai curiga karena catatan inventaris tidak cocok. Arul dan Gofur berkali-kali mengecek ulang, tapi jumlah dus HP, casing, bahkan kabel data selalu bertambah 1, kadang bertambah 2. Masalahnya, tidak ada barang baru datang. Dus tambahan itu tidak punya kode, tidak punya merek, tidak bisa dibuka. Bentuknya selalu sama berat, tetapi kosong jika diguncang. Suatu hari, Gofur membuka satu dus itu di depan kamera. Isinya foto-foto cetak kecil. Semuanya hitam putih. Wajah buram orang-orang yang berdiri di dalam toko yang sama dengan desain etalase yang berbeda. Seperti toko yang sama, di masa yang berbeda. Satu sore, tanpa sengaja, Arul mendengar Pak Heri berbicara dengan seseorang lewat telepon. "Iya, aku tahu dulu tempat itu pernah jadi konter juga, tapi waktu itu katanya sempat tutup gara-gara kecelakaan kan?" "Enggak, mereka nggak tahu. Anak-anak itu baik-baik aja. Kerja bagus. Masalah gangguan? Ya. Namanya juga tempat lama. Lagian, selama mereka nggak macam-macam, nggak akan diganggu." Arul tidak menanyakan apa-apa. Tapi setelah itu, ia mencari tahu. Konter itu dulunya bernama DC Larina. Ditutup setelah seorang karyawan wanita meninggal karena tersengat listrik dari colokan rusa. Nama wanita itu, Dina Rahayu. Umur ke-23, meninggal saat shift malam. Ditemukan duduk di kursi belakang, dengan tangan masih menggenggam charger HP yang meleleh. Tepat 1 tahun sejak rekaman CCTV pertama yang memperlihatkan wajah asing itu. Arul dan Gofur memutuskan bertemu malam hari di toko. Untuk pertama kalinya, mereka berdua ada saat toko ditutup.
Lampu dibiarkan menyala semua. Monitor menyala, tidak ada aktivitas aneh. Mereka duduk diam, hanya memandangi layar CCTV. Pukul jam 0:13, seperti bisa ditebak, kamera 4 menyala sendiri, menampilkan sudut toko dari arah langit-langit. Sudut yang sebenarnya tidak memiliki kamera. Di layar itu, mereka melihat toko yang sama, tapi kosong. Lalu satu persatu, sosok-sosok mulai muncul, orang-orang yang tidak mereka kenali, mengenakan seragam toko lama, berdiri diam, tidak bergerak. Ada sekitar 6 orang, dan di antara mereka terlihat seorang wanita dengan rambut panjang, berdiri tepat di bawah kamera. Perlahan, ia menoleh ke arah layar, lalu mengangkat tangannya, menunjuk ke kamera. Layarnya padam, dan semua lampu toko mati bersamaan. Arul dan Gofur duduk diam, tidak bicara. Mereka tidak panik, tidak lari. Karena pada titik itu, mereka sadar, mereka bukan satu-satunya karyawan di toko ini. Sejak malam itu malam, ketika kamera 4 menunjukkan sudut toko yang tidak ada, Arul dan Gofur sepakat untuk bekerja shift ganda. Bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka sadar, toko ini menyukai kesendirian, dan mereka tak ingin memberinya itu. Shift ganda dimulai sore hingga lewat tengah malam. Keduanya tidak banyak bicara. Mereka hanya bekerja sambil menyalakan seluruh CCTV dan menjaga semua lampu tetap menyala. Tidak ada musik, tidak ada suara HP, dan malam pertama berjalan lancar. Sampai jam 0:14, monitor CCTV tiba-tiba menunjukkan dua sosok, Arul dan Gofur, berdiri diam di tengah toko, dengan kepala menunduk, seolah sedang menghadap sesuatu. Tapi kenyataannya, mereka sedang duduk di belakang meja kasir. Wajah mereka perlahan muncul di layar, tatapan datar, dan pelan-pelan gambar itu bergerak. Versi mereka di layar menatap langsung ke kamera, lalu tersenyum bersamaan. Suatu malam, Gofur menemukan catatan di meja kasir. Bukan tulisan tangan mereka. Tulisan itu rapi, seperti dicetak. Huruf-hurufnya kaku dan datar. Terima kasih sudah menjalankan shift ganda. Shift selanjutnya akan ditangani oleh karyawan ketiga. Catatan itu tidak pernah dibahas. Tapi malam itu, pintu toko terkunci sendiri pukul 0. Kunci masih tergantung di gantungan. Mereka terkurung dari dalam, dan CCTV menampilkan notifikasi. Kamera 5, karyawan 3, masuk shift. Padahal hanya ada 4 kamera aktif. Di layar kamera 5 yang tidak pernah ada sebelumnya, terlihat seorang pria berdiri di pojok toko. Wajahnya kabur, seragamnya seperti seragam Amenso, tapi dengan papan nama tertulis, hadir. Arul menoleh ke sudut toko itu secara refleks. Kosong, tapi di rekaman setelahnya, selama 4 menit, bayangan ketiga itu bergerak di belakang mereka berdua. Mulai minggu keempat shift ganda, gangguan menjadi lebih kompleks. Bukan sekadar suara atau bayangan. Sekitar pukul 11 malam, seorang pelanggan masuk. Pria berumur, memakai jaket ojek online, membawa HP rusak. LCD-nya pecah bang, katanya. Gofur melayani seperti biasa. Arul mencatat. Tapi saat mengecek CCTV untuk menyimpan data pelanggan, mereka sadar. Tidak ada siapapun di rekaman pintu masuk. Tidak ada pergerakan. Tidak ada aktivitas. Dan HP yang ditinggalkan tidak bisa dibuka, tidak bisa dinyalakan, tidak memiliki email. Layarnya hanya menampilkan satu kalimat, "Aku mau ganti shift juga." Ketika mereka menoleh ke tempat HP itu ditaruh, HP-nya sudah tidak ada. Pada suatu pagi, setelah mereka tertidur selama shift ganda, meski hanya 15 menit, printer kasir menyala sendiri dan mencetak kertas dengan huruf besar. Peraturan shift ganda. Dilarang tidur bersama. Dilarang menutup semua kamera.
dilarang keluar sebelum jam 1:13, dilarang berbicara tentang kamera 6, yang membuat mereka makin bingung. Printer kasir sudah dicabut kabelnya, tapi hasil cetaknya masih hangat. Sejak hari itu, Gofur mulai mengalami sleep paralysis setiap habis shift. Selalu bermimpi toko dengan 33 lampu padam, satu persatu. Ramadan datang, toko tetap buka seperti biasa. Tapi Arul dan Gofur kini mulai mendapati gangguan, bahkan di siang hari. Salah satunya, saat mereka buka bersama, mengadakan buka puasa kecil di dalam toko. Saat azan maghrib berkumandang, satu persatu HP di etalase menyala, menunjukkan waktu berbeda-beda semuanya, berkisar di jam 0:13, jam 0:14, dan jam 0:15. Dan di salah satu HP model jadul, muncul pesan masuk. Maaf, saya batalin dulu. Saya belum mati. Mereka tidak membuka HP itu lagi. Dan ketika hari raya Idul Fitri tiba, toko tetap buka. Dan mereka tahu, yang menjaga bukan hanya mereka berdua. Sebuah fitur baru muncul di software CCTV. Motion Snapshot fitur yang secara otomatis memotret gambar setiap kali mendeteksi pergerakan saat tidak ada aktivitas kasir. Selama 3 minggu, Arul dan Gofur mengabaikannya. Sampai suatu sore, Gofur mengecek folder snapshot. Ada 47 foto. Isinya, toko dalam keadaan gelap. Kamera tetap bekerja, tapi setiap gambar menunjukkan satu titik yang berubah-ubah lokasi. Seorang wanita berambut panjang, kadang berdiri, kadang duduk, kadang tertunduk. Di foto ke-47, ia menatap langsung ke kamera sambil mengangkat kedua tangan. Dan pada bagian bawah foto itu, tertulis otomatis oleh sistem, shift ganda, berakhir. Hari Senin minggu ke-10, toko mendadak tutup, bukan karena keputusan manajemen, tapi karena semua kunci tidak bisa digunakan. Pintu toko tetap terkunci dari luar. Bahkan, pemilik toko tidak bisa membukanya. Tukang kunci dipanggil, tapi gagal. CCTV tetap menyala. Dan sepanjang hari itu, rekaman menunjukkan toko dalam keadaan seperti biasa dengan 2 orang berdiri, melayani pelanggan, menerima HP, tapi tidak ada satupun dari mereka adalah Arul atau Gofur. Dan semua wajah terekam kabur. 2 minggu kemudian, Arul dan Gofur kembali ke sistem shift seperti dulu. Mereka sepakat bekerja sendirian. Lebih baik daripada melihat siapa yang bekerja bersama mereka. Tapi kadang, jika salah satu dari mereka pulang terlalu malam, mereka akan menyapa rekan yang tertinggal dengan kalimat yang sama. Kalau ada yang bantu, jangan ajak ngomong, ya. Karena di toko Amensel, tidak semua yang membantu adalah manusia. Waktu berlalu. Toko Amensel tetap buka seperti biasa. Tidak ada renovasi besar. Tidak ada pengusiran makhluk halus. Tidak ada ustadz datang. Tidak ada kamera yang dicabut. Tidak ada poster penolakan mistis. Toko itu dibiarkan begitu saja. Arul tetap kerja shift siang. Gofur tetap ambil shift malam. Kadang mereka bertemu sebentar di pergantian waktu, saling bertukar lelucon sambil makan gorengan atau mie instan. Gangguan masih ada, tapi kini mereka menyebutnya bukan gangguan, tapi rutinitas tambahan. Kalau kamera CCTV pindah sendiri, Gofur cuma bilang, paling yang jaga malam ikut shift. Kalau dus HP berubah posisi, Arul tinggal bereskan. Sambil senyum kecil. Ibu display kayaknya bosan gaya lama. Suara bisikan dari lemari. Sudah biasa. HP menyala sendiri dan menampilkan wajah orang asing, kadang bikin kaget. Tapi sekarang cuma membuat mereka saling kirim foto dan bilang, yang ini cakep juga ya, baru? Nih. Kadang Arul lupa ada orang di belakang saat tutup toko, padahal seharusnya sendirian. Ia tidak menoleh,
cuma berkata, "Ya udah, bantuin matiin lampu ya Mbak." Dan lampu toko memang bener-bener mati satu persatu, rapi, teratur. Toko itu masih berhantu. Tapi tak ada lagi teror, tak ada rasa ingin lari. Tak ada amarah, karena kadang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan bukan untuk dilawan, melainkan ditemani. Arul dan Gofur tak pernah mencoba mencari tahu siapa yang menghantui toko mereka. Tak pernah mencoba menguak sejarah kelam yang mungkin tersembunyi di balik dinding. Tidak ada rasa ingin tahu yang berlebihan, karena di dunia yang penuh misteri, kadang membiarkan sesuatu tetap jadi misteri adalah bentuk paling utuh dari berdamai. Amensel tetap buka, dan para karyawannya selalu bertiga. 2. Hidup. 1. Menjaga.